Kita di segmen Create Up, pemirsa. Perusahaan rintisan atau startup manajemen dan kesejahteraan karyawan Gaji Gesa mendapatkan dana segar sebesar 6,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara 94,5 miliar dari pendanaan pra-seri A. Ya, pendanaan itu dipimpin oleh Mass Mutual Ventures, perusahaan modal Ventura Global, dan beberapa investor lainnya. Ya, co-founder Gaji Gesa, Vidit Agrawal, mengatakan pendanaan itu diharapkan dapat mendukung visi perusahaan menciptakan ketahanan finansial karyawan, terutama di masa pandemi, sehingga dapat mengurangi opsi mengambil pinjaman online berbunga tinggi. Adapun Gaji Gesa beroperasi dengan menawarkan layanan yang memungkinkan karyawan untuk menarik gaji lebih cepat dari siklus pembayaran tradisional akhir bulan. Selain menawarkan layanan keuangan biasa disebut Earned Wage Access atau EWA, Gaji Gesa juga menawarkan jasa layanan lain melalui platform yang terintegrasi. Layanan-layanan itu dinilai mampu mengurangi ketergantungan karyawan terhadap pemberi pinjaman ilegal untuk keamanan data karyawan. Standar pelindungan data yang ditawarkan oleh Gaji Gesa dikatakan setara dengan standar teknologi perusahaan besar di dunia. Oke, Gaji Gesa. Gaji tergesa-gesa katanya Wiki ya. Apa sih yang dimaksud gaji tergesa-gesa? Oke, dan untuk bahas tema kali ini mengenai kontrol dan akses gaji karyawan lewat startup sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Ade Yuanda Saragi, beliau adalah Country Head of Gaji Gesa. Selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi Mbak Pisa. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih sudah diundang pagi ini. Oke, baik. Mas Ade, apa permasalahan yang coba dipecahkan oleh Gaji Gesa dalam hal tata kelola keuangan dari karyawan sendiri? Ya, terima kasih Mas Wiki. Mungkin kita mulai dari latar belakang dari Gaji Gesa itu ya. Kita lihat berdasarkan data atas survei yang kita himpun secara internal maupun dari eksternal, ada permasalahan di mana hampir 70% atau 7 dari 10 pekerja saat ini itu sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan tak terduga yang harus segera dipenuhi. Akibat dari kesulitan yang mereka alami ini, timbul stres kerja finansial dan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja mereka di tempat di mana mereka bekerja. Tren yang ada saat ini ketika mereka mengalami stres finansial atau membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan mereka yang mendesak, mereka biasanya lari ke pinjaman online. Kenapa mereka lari ke pinjaman online? Karena mungkin proses yang singkat dan bisa akses yang instan. Alasan kenapa mereka lebih memilih itu daripada finansial institusi yang mungkin secara resmi sudah diatur oleh pemerintah. Akibatnya apa? Mungkin mereka bisa mendapatkan kebutuhan mereka secara instan, tapi mereka tidak sadari bahwa ini sebenarnya menimbulkan masalah baru yang mungkin lebih besar daripada apa yang mereka alami sekarang. Tidak hanya bunga yang besar yang harus mereka bayarkan, tapi juga keresahan dalam bekerja. Akibatnya ketika mereka mengalami keresahan bekerja akibat dari stres finansial ini, itu tentu juga akan berpengaruh terhadap si perusahaan itu sendiri ya. Mungkin si pekerjanya menjadi tidak fokus dalam bekerja, tingkat produktivitasnya menurun, lalu juga mungkin akan ada kehilangan atau pencurian, sehingga keuntungan dari pekerja atau pemberi kerja atau perusahaan akan menurun akibat menurunnya produktivitas daripada karyawannya tersebut, gitu kan. Nah, di sini Gaji Gesa hadir bekerja sama dengan perusahaan, kita memberikan benefit ataupun manfaat tambahan kepada karyawan dari perusahaan tersebut, sehingga karyawan dari perusahaan tersebut bisa mengakses atau bisa terbebas dari stres finansial dengan produk Earned Wage Access yang kita tawarkan, sehingga dengan produk Earned Wage Access si karyawan tersebut bisa mengakses gaji pro rata mereka di bulan yang berjalan yang mana belum dibayarkan oleh perusahaan. Ini berbeda sekali dengan pinjaman, Mas. Karena kalau pinjaman artinya ada liability atau ada tanggung jawab dari si karyawan tersebut untuk mengembalikan dana tersebut. Tapi karena ini adalah sebenarnya hak daripada si karyawan, jadi si karyawan tersebut tidak berkewajiban untuk mengembalikannya lagi.
Oke. Proses kerjanya seperti, ya silakan. Baik, apakah Gaji Gesa bekerja sama dengan perusahaan? Misalnya saya dan Wiki gitu ya, tempat saya bekerja, Ya. jadi saya melakukan akses ini ke perusahaan langsung tetapi hanya dijembatani oleh Gesa atau justru dari Gaji Gesanya karena mungkin ada tantangan berupa perusahaan apakah mau memberikan gaji lebih awal gitu? Ya, ya. Terima kasih Mbak Prisa. Jadi untuk konsep kerjasamanya, memang Gaji Gesa di sini harus bekerja sama dengan perusahaan. Karena nanti perusahaanlah yang akan memberikan informasi kepada Gaji Gesa, siapa-siapa saja karyawan mereka yang berhak untuk mendapatkan benefit ini, sehingga kita bisa daftarkan di sistem atau di ekosistemnya Gaji Gesa, seperti itu Mbak. Nah, kalau ditanya kenapa nanti apakah si karyawan atau si perusahaan mau memberikan gajinya di awal, karena sebenarnya yang kita berikan itu bukan gaji secara penuh melalui aplikasi Gaji Gesa ini. Yang kita berikan adalah gaji pro rata mereka sesuai dengan hari kerja yang sudah mereka lalui. Saya mungkin ambil contoh ya, kalau misalnya seorang karyawan itu bekerja mempunyai gaji 3 juta 1 bulan, dan kalau kita pro ratakan berarti rata-rata satu hari sekitar 100.000 ya Mbak ya. Di hari ke-10 dia setelah bekerja, artinya dia mempunyai dana yang sudah dia bisa akses sebesar 10 hari kali 100.000 rupiah. Oke. Dan itu paling 1 juta. Jadi inilah yang bisa diakses oleh si karyawan tersebut. Bisa Seperti berlangsung berapa kali? Apakah setiap bulan bisa demikian? setiap bulan si karyawan bisa melakukan akses gaji pro ratanya Oke. mereka, Mas. Selama Baik. dananya masih tersedia atau selama, jadi setiap hari sepanjang dia bekerja, dananya itu akan terus terakumulasi sampai hari nanti mungkin dia gajian, seperti itu. Oke, mengapa selama ini karyawan tidak memiliki akses terhadap gajinya? Apakah memang sebelum gajian tentu saja ya? Apakah memang Ya. ini hanya karena alasan administrasi saja atau seperti apa, Mas Ade? Ya, kalau kita lihat sistem penggajian yang ada sekarang di Indonesia, mayoritas itu bulanan, ya Mas Wiki. Ada yang 2 mingguan, ada juga yang harian tergantung daripada tipikal pekerjaan ya. Gitu. Tapi mostly sebagian besar itu adalah bulanan. Dan kenapa bulanan? Ini lebih kepada kerjasama antara ataupun perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dengan si karyawan ataupun calon karyawan pada saat mereka menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan. Bukan artinya bahwa sesuai undang-undang gaji itu harus dibayarkan 1 bulan. Itu lebih kepada proses administrasi aja. Karena nggak ada aturannya tiap gitu hari, ya? Iya, nggak mungkin tiap hari karyawan perusahaan itu menghitung gaji, ada perhitungan pajaknya, Baik. ada perhitungan BPJS-nya, lalu dihitung setiap hari itu tentu pasti akan memakan waktu yang cukup besar buat si perusahaan. Dalam hal ini mungkin bagian payroll ya ataupun bagian HR-nya. Kebayang kalau karyawannya 1.000, 5.000, 10.000, ini akan sangat menghabiskan waktu Hanya daripada karena perusahaan memudahkan tersebut. saja maka pembayarannya dilakukan rata-rata di Indonesia tuh sebulan sekali gitu ya. Oke. Betul, Tapi Mas betul. Ade, apa sebenarnya manfaat bagi pemberi kerja dengan kerjasama Ya. yang dijalin dengan Gaji Gesa dan juga Gaji Gesa sendiri? Kita bahas nanti di segmen selanjutnya ya. Ya. Ya, bisa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kembali di Creative dan kami masih berbincang bersama Mas Ade Yuanda Saragi, beliau adalah Country Head dari Gaji Gesa. Oke, Anda tadi sudah jelaskan Gaji Gesa itu apa yang membuat seorang karyawan bisa mengakses gajinya secara prorata gitu ya ke perusahaan. Manfaat bagi perusahaan sendiri untuk bekerja sama dengan Gaji Gesa apa, dan Gaji Gesa sendiri mendapatkan profit tuh sistemnya bagaimana? Bisa. Jadi buat perusahaan tentunya banyak manfaat baik langsung maupun tidak langsung ketika mereka menawarkan atau memberikan benefit ini kepada karyawannya ya. Tadi satu yang sudah saya informasikan, ketika karyawan itu terbebas dari stres finansial atas kebutuhan yang mendesak, mereka bisa lebih fokus dalam bekerja, artinya produktivitas mereka juga tetap terjaga. Selain itu juga membantu perusahaan dalam meningkatkan reputasi perusahaannya, karena mereka bisa memberikan akses gaji anytime, kapanpun kepada karyawannya, benefit ini. Lalu juga
membantu perusahaan untuk menarik talenta-talenta karena benefit yang diberikan ini. Lalu selain itu juga perusahaan bisa retensi di karyawan di perusahaan tersebut itu juga bisa lebih baik, lebih meningkat, yang mengakibatkan juga biaya atas operasional untuk akuisisi ataupun pelatihan karyawan baru itu jadi lebih menurun, sehingga biaya operasional tadi yang biasa banyak digunakan untuk akuisisi karyawan baru karena banyak pergantian karyawan itu bisa digunakan untuk modal kerja yang mana meningkatkan produktivitas daripada perusahaan tersebut sendiri, Pak. Ya, keuntungannya untuk Gaji Gesa sendiri seperti apa? Dan juga bagaimana cara Gaji Gesa memperoleh profit dari sistem ini? Oke. Jadi ketika kita bekerja sama dengan perusahaan, Gaji Gesa dan perusahaan atau pemberi kerja itu sepakati akan adanya biaya yang untuk layanan yang digunakan. Biaya yang digunakan ini bukan biaya yang bersifat bulanan ataupun tahunan ataupun modelnya subskripsi, kita sebutnya seperti itu ya. Tapi lebih kepada berapa besar, lebih kepada setiap penggunaan ataupun transaksi atau permintaan yang dilakukan oleh karyawannya, Gaji Gesa akan mendapatkan admin fee yang mana besarnya itu nanti disesuaikan ataupun dibicarakan berdasarkan kesepakatan nanti dengan perusahaannya. Ada perusahaannya di mana memberikan admin fee atau biaya admin fee-nya itu dibebankan oleh perusahaan atau diabsorb oleh perusahaannya. Ada juga perusahaan yang membebankan biaya admin fee-nya ini kepada karyawannya. Dan nilainya itu sangat-sangat kecil sekali. Oke, dikali banyak pasti signifikan ya, apalagi ini adalah perusahaan startup berbasis digital tentunya. Sudah berapa banyak perusahaan yang bergabung dan karyawan-karyawan yang tertarik untuk melakukan penarikan dana gaji tergesa-gesa istilahnya gitu? Ya, saat ini kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 250 perusahaan dari berbagai industri. Ada dari industri manufacturing, ada dari hospitality ataupun rumah sakit, ada juga dari F&B ataupun dari jasa penyedia pekerja. Hampir semua industri sudah bekerja sama dengan Gaji Gesa karena pada dasarnya layanan ini bisa diberikan kepada semua karyawan dari semua sektor industri. Dan sejauh ini ada kurang lebih sekitar hampir lebih dari 300.000 karyawan yang sudah terdaftar sebagai usernya Gaji Gesa. Baik, oke. Dan tentu saja dengan sistem keamanan yang memang sama seperti perusahaan-perusahaan besar, ini kemudian yang menjadi jaminan bahwa data yang nantinya kemudian didapat oleh Gaji Gesa dari perusahaan akan aman begitu ya. Mas Ade, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih Mas Vicky, Mbak Prisa. Selamat pagi. Oke, mungkin pemirsa habis ini bisa cek-cek tuh di Gaji Gesa. Perusahaannya masuk dalam list nggak ya? Kalau masuk mungkin bisa dilakukan begitu ya pengaksesan terhadap gajinya secara prorata. Oke, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan pemirsa, semoga pembahasan kami hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa untuk tetap memperbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sompodatu. Dan saya Vicky Adrian. See you in the morning.